Dua kelompok warga saling serang dengan batu dan senjata tajam di Jalan Keramat Pulau Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Minggu sore. Polisi yang tiba di lokasi kewalahan membubarkan kedua kelompok warga yang terlibat tawuran. Aksi tawuran ini mengakibatkan beberapa orang terluka parah dan sejumlah kendaraan serta rumah warga rusak. Aksi tawuran diduga dipicu penyerangan lemparan batu dan petasan oleh kelompok warga Gang 16 dan Gang 17 ke arah warga yang tinggal di Gang 14. Kita diserang, ya kan? Kita baru serang lagi. Awal mulanya dari sana semua. Itu mereka datang tiba-tiba bawa saja masuk nyerang ke warga itu. Bawa saja. Ada berapa orang itu ya? Banyak. Ini antar RT atau gimana Pak? Antara RT ya? Apa nih? RT ya? RW ya? Iya, beda RW. Beda RW doang. Aksi tawuran berhenti setelah polisi melepaskan beberapa kali tembakan gas air mata. Warga berharap pihak kepolisian dapat melakukan penjagaan rutin di lokasi kejadian agar aksi tawuran serupa yang dapat mengancam keselamatan jiwa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor babak belur diamuk warga Kampung Ular, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah aksinya dipergoki korban. Korban berteriak minta tolong dan korban sempat terseret sejauh 5 meter saat korban merebut motor yang dibawa kabur pelaku. Pelaku yang terjatuh berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi tiba lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku diketahui beraksi bersama rekannya, namun rekan pelaku berhasil melarikan diri. Tapi gimana, berhasil ditangkap apa gimana? Sama saya, sama itu dikejar sama anak-anak. Digerakin sampai Lari ke tempat buntu sama warga sama masa dihukum. Kalau tahu sih satu orang, yang satu lagi gak tahu mukanya, yang ketahuan kan satu. Tapi kayaknya ada dua ya? Ada 2 orang. Tapi yang satu lagi kabur? Iya, satu lagi kabur. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku ditahan di Polsek Mande. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Geng motor di Bandung serang warga tanpa alasan. Perayaan Natal tetap kondusif, masyarakat lintas agama membantu pengamanan perayaan Natal. Libur Natal dan Tahun Baru, berbagai tempat wisata dipenuhi pengunjung. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa, selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Senang sekali, saya Pram Senja dan rekan saya. Saya Ayah Nufus, pemirsa dapat kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Rembang, Jawa Tengah. Pemirsa, pabrik pengolahan kayu hangus terbakar. Ya, kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik pengolahan kayu kelas ekspor milik mantan Bupati Rembang di kawasan jalur Pantura Semarang, Surabaya, turut tanah desa Punjul Harjo, Rembang, Jawa Tengah, terbakar. Diketahui api pertama kali muncul dari ruang pengovenan kayu. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Rembang yang berada di lokasi bergegas melokalisir api supaya tidak menjalar ke bangunan lain. Setelah sekitar 2 jam penyemprotan, akhirnya api berhasil dipadamkan. Diakibatkan di dalam pengopenan kayu. Jadi kayu ini sudah siap untuk ekspor dan untuk pengeringan saja. Karena pengeringan terlalu panas di dalam open itu akhirnya menyebabkan kayu tidak kuat menahan panas dan terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Inilah video amatir saat warga merekam kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan toko material. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Walaupun tak merembet ke bangunan di sekitarnya, namun asap hitam tebal yang keluar dari bangunan sempat membuat khawatir warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Proyek terbakar gudang material di lantai 3, dugaan sementara korsleting. Ada korban Pak? Maaf Pak. Alhamdulillah tidak ada. Yang terbakar hanya lantai 3 aja Pak, nggak merambat ke lantai lain atau seperti apa Pak? Hanya lantai 3, memang tempat itu penyimpanan barang-barang. Baik. Tak lebih dari 1 jam, proses pemadaman titik api berhasil dilakukan petugas pemadam dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan puluhan personel. Sementara itu, pemirsa, korban kebakaran PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi 59 orang. Polda Sulawesi Tengah terus melakukan pengawasan khusus. Dari 59 korban kebakaran PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah, 13 orang dinyatakan meninggal dunia, 4 warga negara asing asal Tiongkok, dan 9 warga negara Indonesia. 29 korban luka dirujuk ke RS Morowali, 5 dipulangkan, dan sisanya masih mendapatkan perawatan di klinik perusahaan. Sementara sebagai jenazah sudah diambil keluarganya dan sebagian lainnya masih di klinik perusahaan. Untuk jenazah WNA masih menunggu prosedur serta menunggu dijemput pihak keluarga. Sebelumnya, pemirsa, ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena adanya pekerjaan las tungku sehingga terjadi ledakan. Dari hasil observasi awal, sistem alarm berjalan dengan baik. Polisi pun masih lakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, Pak Danrem dan Kapolres, termasuk juga dari instansi terkait lainnya, sejatinya di kawasan ini alarm sistem, kemudian tanggap segeraan sudah sangat baik. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, Pak Danrem, Kapolres, termasuk juga dari instansi terkait lainnya. Ya, pemirsa, aksi geng motor serang warga di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, warga berhasil tangkap 2 orang pelaku yang menyerang warga tanpa alasan. Tersangka yang berinisial MS hanya bisa garuk kepala saat sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumahnya. Terlebih ketika petugas berhasil menemukan penyimpanan rahasia narkobanya di dalam lemari yang sudah dimodifikasi. Penangkapan tersangka berawal dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas pelaku sebagai pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Soca. Barang itu sudah dimodifikasi sehingga digunakan untuk tempat menyembunyikan barang tersebut. Dari hasil penjualan ini, yang tersangka menggunakan selain untuk membayar utang, karena tersangka ini untuk membeli barang haram ini terlebih dahulu melakukan utang. Kini polisi tengah mengembangkan kasus ini dan memburu bandar yang lebih besar. Tersangka MS dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tampak sejumlah orang mengendarai sepeda motor terekam CCTV menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang duduk di kursi teras rumah warga tampak lari menyelamatkan diri. Warga sekitar yang berada di depan gang berupaya mengamankan korban dengan melempar para pelaku yang membawa senjata tajam.
Geng motor terlihat terpojok melarikan diri dengan terlebih dulu melukai warga usai makan bakso bersama teman wanitanya. Sekitar 20 motor langsung memukul korban hingga menyebabkan kaca helm terlepas. Serta dari 20 pelaku ini, ada sekitar 2 orang yang diamankan warga. Ingin cari keributan aja, langsung mukul-mukul orang, tukang bakso juga hancur. Saya lihat warga sih mau jatuh, langsung gitu lihat semure saya sama golong. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ? Iya. Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, udah beli itu tuh teh kotak. Terus? Ya. Kasus penyerangan geng motor ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini para pelaku sedang diburu polisi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yowono Wahyu, iNews melaporkan. Wujud toleransi antar agama, sejumlah pecalang ikut membantu mengamankan perayaan ibadah Natal. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Ibadah misa malam Natal di sebuah gereja di Gunung Kidul, Yogyakarta ini berlangsung unik. Ya, selain menggunakan bahasa Jawa, pemirsa, ibadah juga diiringi musik gamelan. Ibadah misa malam Natal di Gereja Santo Petrus Canisius di Desa Baleharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung hikmat. Ratusan jemaat memadati kawasan gereja sejak sore hari. Berbeda dengan misa di gereja lainnya, misa malam Natal di gereja ini menggunakan bahasa Jawa dan diiringi dengan musik gamelan. Penggunaan bahasa Jawa dan gamelan ini sudah menjadi tradisi. Tak hanya saat Natal, tapi juga di misa-misa harian. Tradisi menggunakan bahasa Jawa itu sudah dari dulu. Jadi di misa-misa harian, di Eucharistia harian pada hari Minggu misalnya, Sabtu Minggu itu sendiri sudah sering ada penjadwalan. Jadi kalau di dalam satu bulan itu minggu pertama itu dengan bahasa Jawa, minggu keempat juga bahasa Jawa misalnya gitu. Kalau menggunakan gamelan itu memang tidak setiap saat, sekalipun pakai bahasa Jawa itu diiringi gamelan. Nanti ada hari-hari tertentu yang memang itu dipersiapkan dengan diiringi gamelan. Penggunaan bahasa Jawa lengkap dengan iringan musik gamelan dirasa lebih ampuh dalam menyampaikan pesan gereja dan lebih mengena di hati jemaat Yogyakarta yang masih lekat dengan budaya Jawa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana ibadah Natal, kita terhubung dengan rekan Rian Rahman di Gereja Katedral Jakarta dan Muhammad Nur di Gereja Katedral Makassar. Ya, kita terlebih dahulu ke Rian. Rian, bagaimana suasana di Katedral saat ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Ayah, Pram dan juga pemirsa yang ada di rumah. Perayaan Hari Natal pada tahun 2023, Katedral Jakarta hari ini menggelar misa yang mana diagendakan sebanyak 3 misa pada hari ini. Sebanyak ribuan jemaat dari Katedral Jakarta sendiri telah memenuhi Katedral Jakarta sejak pagi tadi untuk mengikuti misa pertama, yakni misa pontifikal yang digelar secara langsung dan daring pada pukul 8.30 yang dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Saat ini sedang berlangsung juga misa keluarga yang mana diikuti oleh ribuan jemaat Katedral Jakarta yang mana berlangsung hikmat di mana para jemaat turut memperhatikan dan juga mengikuti arahan dari Romo maupun Uskup yang sedang berceramah. Nantinya akan juga berlangsung pada pukul 17 misa sore yang diikuti secara offline dan online. Sekian Ayah dan juga Pram. Ya baik, kalau tadi itu adalah proses ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, sekarang kita menuju ke Makassar. Ada Leo Muhammad Nur di sana. Leo, bagaimana proses ibadah misa Natal di Gereja Katedral di Makassar? Silakan Leo. Ya baik Pram, saat ini saya sedang berada di Gereja Katedral Makassar. Sejak pagi tadi umat Katolik terus berdatangan untuk melaksanakan ibadah misa Natal di perayaan Hari Natal hari ini. Di Gereja Katedral Makassar yang menjadi gereja tertua di Sulawesi Selatan sendiri dilaksanakan 3 rangkaian misa Natal. Yang pertama pada pukul 8.30 tadi dan
pada misa kedua khusus untuk bahasa Inggris pada jam 11 dan untuk misa ketiga pada pukul 17 sore nanti. Saat ini sendiri sejumlah jamaah sudah mulai berangsur kembali ke rumah masing-masing untuk melaksanakan silaturahmi bersama keluarga lantaran 2 sesi telah dilaksanakan. Jamaah yang berdatangan pagi tadi sendiri mendapat pemeriksaan ketat dari aparat kepolisian. Selain itu, untuk tema Natal di Gereja Katedral Makassar mengikuti tema nasional yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Selain itu, misa Natal di Gereja Katedral Makassar ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Makassar, MGR Johannes Liko Ada. Perayaan misa Natal di Gereja Katedral Makassar sendiri saat ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya karena gedung utama Gereja Katedral Makassar tengah dilaksanakan renovasi sehingga jamaah yang beribadah dilaksanakan di Aula Keuskupan Agung Makassar yang berada di lingkungan Katedral Makassar. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Baik, melaporkan langsung dari Makassar ada Leo Muhammad Nur di Gereja Katedral Makassar dan tadi sebelumnya Rian Rahman di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, wujud toleransi antar agama terlihat dalam perayaan Natal di Bali dengan sejumlah pecalang yang turut mengamankan jalannya ibadah Natal di gereja. Ya, sementara di Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, warga lintas agama ikut menghias pohon Natal bertemakan pemilu. Gereja Maranatha di Jalan Surapati Denpasar adalah salah satu dari ratusan gereja di Bali yang mendapat pengamanan dari pecalang desa adat setempat. Selama perayaan Natal hingga tahun baru nanti, 14 orang pecalang Banjar Abasan desa adat Denpasar ini bertugas membantu mengamankan jalannya ibadah Natal. Menjaga toleransi antar umat menjadi perhatian utama para pecalang ini dalam bertugas. Keberadaan pecalang ini pun mendapat apresiasi positif dari umat Kristiani yang merayakan Natal. Tetap yang punya komitmen dalam artian setiap titik-titik yang memang harus disiagakan di sana kita tetap disiagakan pecalang. Yang toleransi kita beragama kan saling membantu. Sangat membantu sih Pak. Mengatur keamanan, lalu lintas juga untuk atur parkir juga sangat menolong Pak. Tapi memang tiap tahun ada selalu. Ada sering tiap tahun, setiap minggu juga ada. Pecalang juga. Tiap tahun, tiap Natal, raya apa aja ada. Ada ya? Ya raya Kristen ada pasti mereka jaga. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, warga lintas agama di Gereja Katolik Santo Yohanes bergotong royong membantu umat Kristiani menyambut Natal. Di sini, warga bersama-sama menghias pohon Natal bertemakan pemilu. Kehangatan warga dalam toleransi sudah terjalin turun-temurun sebagai bentuk terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kampung Lebak yang sudah ditetapkan sebagai kampung kerukunan. Saya masang itu, ayo memilih untuk Indonesia pemilu 2024. Ibu sebelumnya pernah ini memasang sesuatu di pohon Natal? Belum pernah ya. Ini baru kali ini. Kali ini kampung kerukunan karena temanya pemilu, temanya pemilu, jadi kita sama-sama memasang di sini. Ya, sukacita Natal kami ini kan untuk dengan tema pemilu. Selain mengajak menyukseskan pesta demokrasi, suasana keakraban masyarakat lintas agama yang sudah terjalin di kampung kerukunan ini diharapkan menjadi contoh warga lain, khususnya dalam saling menghargai umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak semua warga negara saling menghormati perayaan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia. Ganjar berharap persatuan dapat terus terjaga antar sesama anak bangsa.
Dalam kunjungannya ke Gereja Katolik Maria Regina di Purwowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbincang dengan jemaat gereja dan pendeta. Sukaria terlihat saat jemaat bercengkrama dengan calon Presiden Ganjar Pranowo. Selain memantau kesiapan dan perayaan Natal, Ganjar Pranowo memberi pesan agar seluruh warga sesama anak bangsa menjaga persatuan. Ganjar juga meminta umat beragama untuk saling menghormati di saat perayaan Hari Besar Agama di Indonesia. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk saudara-saudara Kristiani yang hari ini merayakannya, dan tentu untuk seluruh warga bangsa selamat tahun baru. Kita akan menjemput tahun 2024, dan tentu saja yuk kita selalu menghormati siapapun yang merayakan hari-hari besar keagamaan, dan inilah nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ikaan yang kita miliki dan nilai persatuan sebagai sesama anak bangsa. Saya kira itulah yang harus selalu kita rawat agar kemudian warga bangsa hidup di Indonesia itu. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meninjau pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Dalam kunjungannya itu, Menko Polhukam mengucapkan selamat Natal dan mendorong setiap umat manusia agar bisa melaksanakan ajaran agamanya secara aman dan juga nyaman. Umat Kristiani di Indonesia ini sekarang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan aman, dan memang pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengamankan dan membuat peribadatan menjadi nyaman. Nah, pemerintah tentu tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah merasa gembira dan mendorong agar setiap penganut umat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianut, bisa melaksanakan peribadatan, kebaktian, dan seluruh ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya secara aman. Sementara itu, pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di kota Manado, Sulawesi Utara. Perayaan Natal yang digelar DPD Partai Golkar Sulawesi Utara dihadiri calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Simpatisan dan pendukung antusias menyambut kedatangan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang hadir dalam ibadah Natal DPD Partai Golkar di Minahasa Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengajak seluruh pendukungnya untuk bekerja keras memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Gibran juga meminta kepada pendukungnya untuk tidak termakan isu-isu negatif dan berita bohong yang menjatuhkan dirinya dan Prabowo. Tim kampanye Prabowo Gibran di Sulut menargetkan kemenangan hingga 70% di Sulawesi Utara. Bapak Ibu juga kalau ada hal-hal negatif, hoax, fitnah, nyinyiran di sosial media, saya harap juga tidak perlu ditanggapi. Bapak Ibu juga jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif. Ya, pemirsa, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara diskusi dan kalibrasi bersama dengan mahasiswa dari Universitas Jawa Tengah. Keduanya berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa tentang masalah kesehatan dan juga pendidikan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politiknya dalam acara diskusi dan kalibrasi bersama pemuda di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Acara diskusi bertajuk mengupas pikiran Capres dan Cawapres 2024 diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai universitas se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut untuk menjaring aspirasi pemuda dengan membahas jumlah topik tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan lingkungan, hingga permasalahan korupsi. Dalam diskusi, Anies juga menjelaskan terkait janjinya untuk membangun 40 kota setara Jakarta. Anies menyebut apa yang dilakukan bukan membangun kota baru seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini menjadi kehidupan demokrasi yang sehat, demokrasi yang memberikan ruang atas gagasan dan gagasan untuk diasah, sehingga gagasan yang bergulir menjadi
kebijakan adalah gagasan yang sudah diperdebatkan dengan sehat. Karena itulah mengapa kami percaya selama masa kampanye ini terbuka untuk berdiskusi soal gagasan. Karena di balik karya ada. Di hari Minggu atau hari ke-27 kampanye, Anies dan Caimin menghadiri sejumlah deklarasi dukungan, mulai dari Pondok Pesantren Lirboyo hingga diskusi bersama sejumlah pemuda di Semarang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Siang pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Pram Senjaya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 6 anggota delegasi masyarakat sipil Indonesia berkunjung ke Ukraina di tengah perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung. Ya pemirsa, kunjungan tersebut dalam rangka solidaritas dan mendukung narasi Stop the War. Dalam kunjungan selama 10 hari yang dilakukan, 6 anggota delegasi masyarakat sipil Indonesia disambut langsung Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pejabat tinggi Ukraina di kota Kyiv. Dengan pengawalan ketat, para delegasi menyempatkan diri berjalan dan mengunjungi monumen korban serangkaian serangan yang dilakukan oleh Rusia. Ratusan ribu korban berjatuhan dari pasukan militer hingga warga sipil Ukraina saat perang dengan Rusia. Tidak hanya itu, para delegasi juga bertemu lembaga Ukraina Institute berbincang tentang budaya dan bahasa Ukraina. Para delegasi juga bertemu dengan ulama Mufti Murad Sulaimanov dan Majelis Tartar Crimea, menjelaskan kebebasan beragama berjalan baik di Ukraina. Usai melakukan kunjungan, Wakil Sekretaris Umum MUI Arif Fahrudin menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Ukraina. Beliau mengaku takjub dengan masyarakat Ukraina. Kita tahu bahwa saat ini Ukraina sedang sedang ada konflik lah dengan Rusia gitu. Nah, kita masuk di suatu kawasan yang sedang terjadi konflik. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang sedang berada dalam suasana ketegangan ya dengan negara lain. Ya, aktivitas kita lihat masyarakat Ukraina dibilang normal ya ternyata banyak normalnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon anggota legislatif Partai Perindo Anang Iskandar berbagi kebahagiaan dengan emak-emak di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membagikan puluhan paket sembako. Ya, Anang Iskandar juga mengajak caleg dan relawan Ganjar Mahfud nobar debat cawapres di warung kopi di kawasan alun-alun Sidoarjo. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo Anang Iskandar bertemu dengan puluhan emak-emak di kawasan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur pada momen Hari Ibu tanggal 22 Desember 2023. Selain mengenalkan diri sebagai caleg Partai Perindo, Anang Iskandar yang juga Ketua Badan Narkotika, Korupsi dan Terorisme Center DPP Partai Perindo berbagi kebahagiaan dengan memberikan paket sembako. Bertepatan dengan hari itu ya, karena sekarang ini kita melakukan kampanye dan ketemu dengan ibu-ibu semuanya ya, dan dalam rangka untuk sosialisasi Partai Perindo ya, agar semuanya mendapatkan kebahagiaan pada hari ibu ini. Sangat membantu sekali. Harapannya apa sekarang? Pengennya? Semoga Perindo terdepannya bisa membantu semakin mensejahterakan Indonesia. Anang Iskandar juga gelar nonton bareng debat Cawapres tahun 2023 di kawasan alun-alun Sidoarjo bersama masyarakat, caleg Partai Perindo dan relawan Ganjar. Saya senang sekali dapat bergabung di sini bersama caleg-caleg Perindo, dan di sini saya bisa tahu Cawapres yang bermutu, bisa bicara dan tapi tetap pilihan saya nomor 3. Nonton bareng debat Cawapres digelar untuk mengetahui keunggulan, kepiawaian, dan kualitas Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam menyampaikan visi dan misinya dan layak untuk dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Mengisi liburan Natal, berbagai tempat wisata dipenuhi pengunjung. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.
Ya pemirsa, saatnya kita ke informasi liburan. Pemirsa, bagi Anda yang tengah berlibur ke kawasan Bandung, Jawa Barat bisa mencoba wisata memacu adrenalin di Ranca Bali. Ya, ini pasalnya pemirsa, di sana terdapat seluncuran pelangi dengan ketinggian 20 meter dengan panjang lintasan mencapai 100 meter. Seru, asik, dan menegangkan. Sensasi yang dirasakan ketika mencoba wahana wisata Rainbow Slide atau seluncuran pelangi di kawasan wisata Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adrenalin pengunjung pun diuji saat meluncur menggunakan ban karet dari ketinggian 20 meter dengan panjang lintasan 100 meter serta kemiringan 75 derajat. Ketika sampai di ujung lintasan, pengunjung akan menabrak beanbag yang menambah kesan menantang. Eits, meski terkesan menyeramkan, selama proses meluncur dijamin aman. Ditambah, lokasi yang berada di tengah kebun teh berhawa sejuk menjadi daya tarik pengunjung untuk datang. Ya, baru pertama kali sih. Tapi overall seru ya atau? Overall seru sih, recommended banget sih untuk keluarga dan maksudnya untuk liburan ini ya, liburan panjang sama keluarga sama teman. Untuk merasakan sensasi berseluncur pelangi ini, pengunjung hanya dikenakan tarif Rp30.000 untuk satu kali meluncur dan Rp80.000 untuk meluncur seharian atau tanpa batas. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Ya, ini tidak hanya berlibur ke luar kota, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih jadi lokasi favorit warga untuk berlibur. Dan langsung saja kita menyaparkan kami pemirsa Jen Cahyani di sana. Halo, selamat siang rekan Jen. Gimana sih mengisi liburan Natal di Taman Marga Satwa Ragunan saat ini? Ya, selamat siang Pram, Aya, dan juga pemirsa. Memang salah satu tempat atau objek wisata favorit para wisatawan dalam masa berlibur ini adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti di tempat saat ini saya melaporkan, di sini pagi tadi pada pukul 9 ini sudah mencapai 9.000 pengunjung dan kemungkinan saat ini sudah naik atau bertambah lebih banyak lagi hingga sore nanti. Dan memang puncaknya ini kemarin sudah ada 88.000 pengunjung tercatat pada hari Minggu kemarin. Dan nantinya diprediksi kenaikan para pengunjung atau wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru ini akan terus bertambah dan berada puncaknya Tahun Baru nanti. Dan memang antusias para wisatawan yang membawa keluarganya untuk berlibur menghabiskan waktu liburan bersama di Taman Marga Satwa Ragunan ini terlihat sejak pagi tadi dan di spot-spot favorit mereka, yakni salah satunya di tempat burung pelikan, di Gajah, dan juga di spot apa begitu yang masih kembali selalu ramai dikunjungi untuk dinikmati suasananya di sana ya. Dan memang karena harga tiketnya yang cukup terjangkau, sangat murah, hanya Rp4.000 saja, sehingga ini menjadi tempat wisata favorit yang dikunjungi warga tidak hanya dari Jabodetabek saja, namun dari provinsi juga banyak yang datang langsung ke sini untuk berlibur. Dan dari pihak Ragunan sendiri mengimbau kepada para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini untuk menjaga barang bawaan sendiri karena keramaian atau kepadatan yang terjadi. Kemudian juga mengingat kembali naiknya kasus COVID-19, diimbau mereka untuk membawa masker dan memakai masker. Kemudian juga dengan cuaca yang tidak menentu, diimbau mereka untuk membawa perlengkapan pribadi mengantisipasi cuaca yang tidak mendukung nantinya. Dan keramaian di Ragunan ini akan terus terjadi hingga sore nanti dan hari-hari seterusnya, mengingat hari libur Natal dan Tahun Baru masih sampai Januari nanti. Saya kembalikan ke Anda di studio, Pram, Ayah. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Ragunan. Ini kalau kita melihat memang seru ya, Ragunan tetap murah menjadi meriah, karena murah meriah dan orang warga banyak kesana ya, daripada keluar kota mungkin lebih dekat kesana kali ya. Puncak mungkin macet, kalau ini kan dalam kota aja. Ngomongin ya. soal puncak pemirsa, selain Taman Marga Satwa Ragunan, kawasan puncak meski macet juga masih jadi tujuan warga mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Iya betul sekali pemirsa, dan langsung saja kita menuju Wildan Hidayat di Taman Miniatur Dunia di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, Wildan, seperti apa suasana liburan di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya. Baik, Ayah dan juga Pram, saat ini saya berada di wilayah tempat wisata paling favorit di Puncak Cisarua Bogor ini. Seperti terlihat keramaian
wisatawan dari berbagai wilayah, baik dari lokal Bogor itu sendiri maupun dari luar daerah Bogor. Namun demikian bahwa di tempat wisata ini memang menampilkan berbagai macam edukasi yang memang banyak dipilih oleh keluarga, mengingat di sini semua usia dan semua batasan umur bisa memasuki tempat wisata ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa di tempat wisata ini kurang lebih ada sekitar 4 hektar luasnya, dan di sini menampilkan ada tempat wisata air, ada beberapa wisata yang memang jarang ditemukan di ibu kota, khususnya Ayah dan Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Wildan Hidayat langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat berlibur kembali. Ya pemirsa, panorama alam bahari nan indah untuk memanjakan mata di Tanah Rencong memang tidak ada duanya. Salah satunya adalah di kawasan objek wisata Desa Iboih, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang, Aceh. Ya, seperti apa keindahannya dan keseruan berlibur di sana pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Hamparan laut biru langsung menyambut Anda saat tiba di Pantai Iboih di Kota Sabang, Aceh. Bersnorkeling atau berkeliling dengan menggunakan perahu bisa jadi pilihan kegiatan para wisatawan. Terumbu karang yang cantik dan masih alami, serta aneka biota laut lain dengan mudah terlihat karena air laut yang sangat jernih. Mata Anda pun juga akan dimanjakan dengan gugusan Pulau Rubiah yang mengelilingi Pantai Iboih. Bagi Anda yang hobi swafoto dengan latar pemandangan yang indah, Pantai Iboih tentu jadi pilihan. Kita bisa keliling Pulau Rubiah ditemani sama guide, biaya juga lumayan murah, terjangkau, pemandangannya indah. Ini tempatnya ternyata cukup bagus ini Pak. Jadi pengalaman saya pernah tinggal di Bali selama 3,5 tahun. Ternyata Pulau Rubiah ini punya daya keindahan tersendiri Pak. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir tahun bersama keluarga ke Sabang, keindahan Pantai Iboih tentu tak boleh Anda lewatkan. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Nah, kalau tadi itu informasi untuk liburan yang lagi keluar kota kali ya. Betul sekali. Memang Sabang ini menjadi salah satu juga destinasi favorit khususnya untuk mereka yang suka diving. Nah, air-airan ya, wisata air. Nah, tapi kalau yang nggak liburan gimana nih? Di Jakarta kayak tadi pagi lengang banget nggak sih berasa? Wah, kalau aku sih, soal saya senangnya di rumah tidur sambil kulineran. Ya, tapi pengen juga nggak sih merasakan sensasi macet-macetan ke puncak? Oh, kebetulan saya kemarin sudah ke Bali ya. Oh, udah liburan dulunya. Iya, Anda seperti apa, kapan? Dulu ya. Kapan nih? Aku belum liburan nih pemirsa, mungkin setelah tahun baru kali ya baru liburan. Ya dong, kita gantian. Rame-rame banget pemirsa. Betul, kita utamakan dulu mungkin yang ini ya, merayakan Natal juga pastinya. Benar sekali pemirsa. Nah pemirsa, ini libur Natal dan Tahun Baru serta berbarengan dengan libur sekolah pemirsa. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah mulai memadati kawasan wisata air di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya, beragam permainan air seru jadi wahana favorit para pengunjung. Kawasan wisata air The Jungle Bogor menjadi salah satu objek wisata favorit yang banyak dikunjungi warga yang datang dari berbagai daerah di hari libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan pengunjung memadati wisata yang terkenal dengan wahana airnya. Permainan ombak laut buatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, karena sebagian wahana favorit bagi keluarga dengan menggunakan bantuan perahu atau ban, para pengunjung bisa menikmati deburan ombak buatan ini serasa berlayar di lautan. Selain ombak, pengunjung juga menikmati permainan kolam air dan air tumpah buatan tersebut. Liburan sama keluarga. Liburan apa nih? Liburan. Semesteran aja. Karena lebih nyaman, banyak pilihannya. Para pengunjung mengaku senang bisa menikmati libur Nataru yang bertepatan dengan libur sekolah ini bersama keluarganya. Di liburan sekolah kemudian libur Nataru ini ternyata memang dari sejak pagi wahana kami sudah mulai dipadati oleh pengunjung dan sudah mulai melonjak ya tingkat kunjungannya dibanding hari-hari sebelumnya. Diprediksi jumlah pengunjung di kawasan wisata air ini terus bertambah dan membludak seiring dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.